Oke baik, selamat datang di tutorial yang kedua dari StreamHip. Setelah di tutorial pertama kita berhasil download video dari Google Drive di sini, maka selanjutnya kita mulai live-nya di sini di sesi live. Jadi untuk mulai live-nya atau cara live-nya, kita klik tombol mulai live manual. Ini yang manual ya. Nanti kalau kalian pengen jadwal di tombol sini dan ada di tutorial berikutnya. Pertama kita klik mulai live manual. Di sini kita butuh nama sesi. Nah, nama sesi ini bebas. Kita mau beri apa aja bebas. Intinya nama sesi itu biar kita ingat ini sesi yang mana gitu. Ini live hujan channel 1, channel A misalkan begitu. Kemudian pilih videonya, kita pilih video yang tadi kita download atau kita download dari Google Drive gitu. Misalkan aku pilih when training ini ya. Kemudian stream key. Stream key ini dapat dari mana? Di akun YouTube kita masuk ke studio live streaming. Intinya ke sini ya. Kali ini cara masuk ke sini macam-macam. Ada yang seperti aku barusan ini, ada yang masuk ke YouTube Studio dulu gitu. Kalau belum pernah live ini masih kosong. Biasanya kalau pertama masuk itu akan masuk ke sini dulu ya. Ke sini dulu. Kemudian kita pilih yang paling bawah. Kita pilih yang kelola. Nah, di sini karena kita memang mainnya di sini nih. Klik jadwalkan streaming. Kemudian kalau sudah pernah ada di sini itu memang ada ini bekas live yang kemarin. Kita bisa pakai lagi settingnya gitu. Untuk sekarang aku akan buat baru. Nah, klik buat baru, kalian isi judulnya live hujan malam-malam. Misalkan begini judulnya. Kemudian untuk deskripsinya hujan malam minggu untuk tidur. Misalkan gini ya. Untuk judul-judul ini kalian bisa minta bantuan chat GPT ya, chat GPT atau AI yang lain gak apa-apa. Kemudian bagaimana ingin melakukan live, tentunya pilih yang software untuk streaming ya, jangan pilih yang webcam. Kemudian kategori bebas, kemudian thumbnail ini mau kalian isi atau enggak bebas, boleh. Untuk setting yang di bawah-bawah ini bebas, mau untuk anak-anak atau enggak itu tergantung dari video teman-teman. Nah, berikutnya kita klik berikutnya. Berikutnya kita klik berikutnya jadinya ya. Kemudian untuk orang yang mengirim pesan segala macam ini penyesuaiannya ini bebas juga, terserah teman-teman, tergantung video teman-teman gitu. Kemudian klik berikutnya lagi. Di sini boleh pribadi, boleh tidak publik, boleh mau publik langsung juga boleh. Untuk jadwal di sini ini sebenarnya tidak berpengaruh. Jadi biasanya aku nggak atur di sini, langsung aku klik selesai di sini. Nah, setelah diklik selesai itu pastikan di sini tidak ada data dulu ya. Dan kunci streaming di sini yang penting, kunci streaming itu bisa kita dapat di sini nih. Nah, ini kunci streamingnya. Dan kunci streaming itu kita bisa buat banyak. Misalkan in default. Jadi saya sarankan untuk buat baru ya kunci streamingnya. Kita klik di sini, klik buat kunci streaming baru. Di sini nama kunci streamingnya bebas ya mau diisi hujan pagi gitu, misalkan untuk live hujan di pagi hari gitu. Jadi tiap hari nanti kita bisa pakai streaming ini. Kunci streaming ini nggak perlu baru ya, nggak perlu baru tiap hari gitu. Kita buat sekali bisa kita pakai seterusnya gitu. Kemudian deskripsi ini opsional, biasanya aku nggak kasih sih. Kita langsung aja buat, klik buat gitu. Nah, kalau sudah kita atur dulu di sini. Kalau mau mulai live-nya mulai otomatis kita on-kan ini, aktifkan begini. Kalau mau berhentinya otomatis juga kita on-kan. Maksudnya berhenti otomatis itu nanti ketika StreamHip di sini kita hentikan sesinya. Ini aku close dulu ya. Kita hentikan sesinya, ini akan ada yang live nih. Kita klik hentikan, maka di sini otomatis live-nya juga berhenti. Kalau ini diklik otomatis. Nah, kemudian di bawah ada reply live sebagai tidak publik setelah streaming berakhir. Kalau kalian on-kan di sini, maka streamingnya nanti setelah live-nya berhenti, dia otomatis videonya nggak terpublik gitu. Kalau teman-teman pengen jam tayangnya kehitung juga ya harus publik ya, dan live-nya tidak boleh lebih dari 12 jam. Ya 11 jam aja sih. Kemudian kalau
DVR ini kalau kalian aktifkan berarti nanti orang nonton itu bisa geser ke belakang, misalkan ketinggalan live itu bisa geser ke belakang. Kalau dinonaktifkan, live-nya bener-bener live. Biasanya yang dinonaktifkan itu untuk acara-acara kuis kayak gitu dinonaktifkan. Ini bebas sih ya mau pilih yang mana. Dan untuk aktifkan mulai otomatis aku biasanya aku nonaktifkan, kecuali kalau memang untuk terjadwal. Kalau terjadwal aku aktifkan otomatisnya. Oke, ini sudah selesai setting di sini di YouTube Studionya. Kita tinggal salin stream key-nya. Kemudian kita kembali lagi ke sini, kita mulai live lagi tadi udah di close jadi Hujan Pagi Channel A misalkan. Kita setting ulang lagi ya, pilih videonya, pilih when raining. Kemudian stream key yang tadi kita paste. Dan platformnya karena kita live di YouTube, ya kita pilih YouTube. Kalau Facebook, kita pilih Facebook. Nanti ada tutorialnya sendiri untuk live di Facebook. Kita klik mulai live di sini. Nah, ketika berhasil live di sini akan ada sesi yang live di sini. Namanya ini, videonya ini, platformnya ini, stream key-nya ada, waktu mulainya ini, terus out stopnya ini stop manual, berarti dia nggak berhenti sendiri kalau kita nggak hentikan sesi. Berbeda dengan sebelahnya, ini adalah terjadwal, jadi dia akan auto stop pada tanggal 2 ya, tanggal ini pada pukul 20 nanti malam jam 8. Kalau sudah ada sesi live di sini seharusnya kita kembali lagi ke tadi YouTube Studio. Di sini itu seharusnya koneksi sudah sangat bagus ya. Kalau terjadi koneksi buruk itu biasanya ada alasannya di sini, mungkin karena kirim stream key-nya tadi dikirim 2 kali atau double gitu. Nah, ini. Oke, udah ada hujan ya. Kenapa ini ada 18 jam? Ini bug aja dari siapa? Dari YouTube Studionya. Ini abaikan. Dan kalau sudah ada kunci streaming yang terkirim, tombol aktifkan mulai otomatis ini nggak bisa diubah lagi gitu ya. Oke, di sini udah kita klik live streaming. Kita harus klik tombol di pojok atas ini kalau aktifkan mulai otomatis ini tidak on gitu. Kita klik live streaming. Kalau nggak diklik ya dia nggak akan live gitu. Nah, ini Anda sedang live berarti kita sudah berhasil live ya. Live-nya baru berapa detik ini yang benar datanya. Kemudian udah kita balik. Di sini kita kita balik. Di sini kita bisa melihat sudah ada 2 live di sini ya. Dan ini seharusnya itu gambarnya thumbnailnya. Kalau ada thumbnailnya, karena kita nggak ada thumbnailnya ya udah nggak ada thumbnailnya. Oke, perhatikan di sini koneksinya sangat baik. Kalau terjadi koneksi buruk itu ada alasannya, biasanya karena ada dua streaming yang mengirim di satu stream key atau di satu kunci streaming, atau video yang kita live-kan itu belum CBR atau belum konstan bitrate begitu teman-teman. Oke, ini tadi cara kita live-nya. Kemudian untuk stopnya bagaimana ya? Stopnya kita tinggal klik hentikan sesi di sini. Kita coba langsung aja ya. Klik hentikan sesi, konfirmasi, dan sesi tidak aktif diperbarui. Sesi yang kita hentikan tadi akan pindah ke sesi nonaktif di sini. Di sini tadi yang barusan hujan pagi ya. Nah, ini ada informasinya live-nya 2 menit dan berhentinya sekian gitu ya. Dan kita cek di sini di YouTube Studionya, ini kok masih live. Ini kalau kita buka, memang YouTube itu tidak serta-merta langsung mematikan gitu. Dia akan memberi waktu untuk kita melive-kan lagi. Misalkan kita di sini Hujan Pagi Channel A, kita live-kan lagi di sini, dia akan live lagi. Kita live-kan lagi di sesi live kembali, dan seharusnya dia sebentar lagi dia live lagi. Jadi bisa kita memindahkan live yang sedang aktif dari satu server ke server lain. Jadi dengan cara cepat seperti ini, kita di sini hentikan, di server lain langsung kita on-kan lagi. Maka di sini dia akan live ulang lagi. Oke, begitu teman-teman ya. Untuk cara mulai live-nya gampang banget seperti itu. Kalau untuk memindahkan live segala macam gampang nanti selanjutnya. Terima kasih banyak. Setelah ini kita akan mulai masuk ke tutorial jadwalkan live. Bye bye.